Ya, jadi apa sih surat izin belajar dan surat keterangan lulus? Mungkin bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom pada hari ini mungkin sudah pernah membuat ya terkait surat izin belajar maupun surat keterangan lulus. Tapi mungkin ada beberapa pegawai dari kita yang memang belum pernah nih terkait pembuatan surat izin belajar dan surat keterangan lulus gitu. Lalu, apa yang membedakan terkait surat izin belajar dan surat keterangan lulus itu sendiri? Nah, saya izin jelaskan satu persatu. Ya, jadi surat izin belajar ini sendiri adalah surat izin lah ya, surat izin bagi yang mau atau yang sedang proses melanjutkan pendidikan. Nah, contoh kasusnya begini, misalkan kalau di puskesmas itu kebanyakan lanjut pendidikan profesi bidan contoh. Nah, misalkan sudah mulai semester 1 nih sudah mulai kuliah. Nah, kami dari Subbagian Undang Kepegawaian mewajibkan untuk langsung membuat pengusulan surat izin belajarnya. Kenapa? Surat izin belajar dan juga surat keterangan lulus ya. Ini nanti menjadi dasar Bapak dan Ibu semua untuk melakukan pertama pencantuman gelar, lalu mungkin untuk yang golongan dua kayak Mbak Amel contoh, golongan 2C itu nanti ada namanya istilah ujian dinas atau penyesuaian ijazah antara dua itu. Nah, itu mensyaratkan terkait ada salah satu dokumennya surat izin belajar ini sendiri. Kayak gitu. Karena ketika misalkan eh, kita mau ngusulin pencantuman gelar atau ujian dinas atau penyesuaian ijazah, tapi nggak ada surat izin belajarnya nih. Nah, itu eh, persyaratannya tidak lengkap kayak gitu. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, ada pegawai yang kondisinya memang begini. Misalkan kuliah tapi mungkin belum sempat ngurus izin belajarnya gitu dan udah keburu lulus dan udah dapat ijazah maupun transkrip nilainya. Nah, itu nanti bisa eh, surat keterangan lulus ini. Nah, mungkin saya sharing pengalaman ya. Jadi, selain buat surat keterangan lulus ini berlaku buat yang memang sudah lulus dan belum membuat surat izin belajar, atau mungkin kalau teman-teman CPNS misalkan, CPNS itu misalkan eh, dia lulus, dia lulus itu saat masih CPNS. Maksudnya kuliahnya udah mulai sebelum CPNS, lulusnya pas CPNS. Nah, itu bisa mengusulkan surat keterangan lulus. Karena ada case di kami di Dinas Kesehatan seperti itu. Jadi, perbedaannya jauh ya. Jadi surat izin belajar ini untuk bagi yang sedang melakukan proses kuliah gitu. Nah, lalu kalau surat keterangan lulus bagi yang sudah lulus dan tidak lupa atau apapun itu tidak membuat surat izin belajar gitu. Nah, dua dokumen ini sama-sama berlaku juga buat nanti ketika untuk melakukan pencantuman gelar bagi yang eh, golongan 3 dan sudah S1 ya, atau bagi yang golongan 2 yang lulus pendidikan S1-nya dan melakukan penyesuaian. Gini, mungkin saya agak di luar konteks ya. Kalau golongan 2 itu ketika dia apa ya tidak melakukan penyesuaian ijazah atau ujian dinas, pangkat golongan D3 itu kan pangkat puncaknya 3B atau 3C ya, seingat saya. Ya udah, dia mentok di situ aja gitu. Dan gelarnya ya gelar D3 gitu. Sayang kan maksud saya gitu. Nah, ketika lulus S1 dan melakukan proses penyesuaian ijazah maupun ujian dinas, nah ini pangkat pangkat golongannya itu nanti bisa naik sampai pangkat puncaknya sampai 3D. Karena kita pangkat golongan itu mempunyai namanya pangkat puncak namanya. Pangkat mentoknya bahasanya gitu. Buat yang D3 itu sampai 3C atau 3B ya untuk jabatan pelaksana fungsional umum. Tapi kalau untuk yang JFT itu bisa sampai 3D seperti itu. Kayak gitu.
Mungkin di luar konteks terkait surat keterangan lulus maupun izin belajar. Nah, barangkali mungkin kalau secara penjelasan PowerPoint seperti ini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Mas Prabu. Ya, ya silakan Mbak. Ya, ya, saya Amel dari Bidang Farmasi. Ya Mbak. Saya benar D3 Farmasi. Saat ini sebenarnya dari sebelum CPNS sudah melakukan pendidikan ke S1. Tetapi karena CPNS ini kan jadi cuti gitu. Itu udah semester 7. Oh cuti ya Nah, Mbak ya? apakah bisa nanti melanjutkan gitu? Itu gimana? Apakah sama dengan memulai dari awal atau gimana itu, Mas? Mohon Sorry, sorry. arahan. Oke, berarti yang saya tangkap adalah Mbak ini udah kuliah nih. Mulai tahun berapa Mbak? Mbak Mel? Mbak Mel? Eh, halo? Mbak Mel nge-lag ya? Mbak Mel tadi saya tangkap bahwa sudah kuliah nih, proses kuliah, tapi sedang cuti di semester 7. Cuti ya Mbak ya? Oke. Enggak, enggak, enggak. Nah, izin saya lanjut ya Mbak Mel. Kalau memang Mbak cuti silakan nanti buat aja buat surat izin belajarnya aja. Nanti terkait cutinya ini Mbak melanjutkan atau tidak, ya ini balik lagi ke Mbak ya. Tapi kalau kondisinya kayak Mbak ini, berarti saran saya sih buat aja surat izin belajar aja, karena emang belum lulus ya. Gitu. Paling gitu Mbak Amel, kurang lebih seperti itu. Oke, suaranya nggak kedengeran. Suara Mbak Tia, suara Mbak Amel kayaknya sepertinya terputus. Eh, oke, lanjut ya. Eh, Kira-kira ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Ini Bapak-Bapak, ada Bapak-Bapak nggak sini? Oh ada, Pak Arif nih baru masuk. Oke, kalau memang tidak ada, izin saya lanjut ke dalam sesi kedua. Nah, sesi kedua adalah bagaimana proses pengusulan surat izin belajar maupun surat keterangan lulus menggunakan Yanpek online. Nah, surat izin belajar maupun surat keterangan lulus ini nanti yang mengeluarkan dari BKD. Jadi alurnya, prosedurnya, Bapak Ibu melakukan proses pencantuman melakukan proses pengusulan izin belajar maupun surat keterangan lulus itu ke dalam Yanpek online. Nanti dari Yanpek online ini nanti kami integrasikan juga ke BKPSDM. Jadi kita kirimkan dokumennya ke BKPSDM seperti itu. Nah, oke, saya coba buka dulu Yanpek online. Ini punya yang emailnya. Nah, oke, sudah muncul ya. Ini halaman Google, halaman awal ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa Yantek online ini adalah sarana bagi Bapak Ibu untuk mengakses pelayanan kepegawaian.
di mana yang tech online ini sendiri sudah memang berjalan sudah dari tahun 2021 dan sudah melayani berbagai pelayanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, satya lencana, lalu pencantuman gelar dan surat izin belajar dan keterangan lulus seperti itu. Nah, misal nih Bapak Ibu silakan nanti ketika membuka halaman Google ini silakan akses bit.ly yang teks strip online Dinpas Kota Serang. Seperti ini ya. Alamatnya bit.ly slash yang teks strip online Dinkes Kota Serang. Nanti saya coba share linknya ke kolom chat ya. Nanti sekalian juga mengisi presensi kehadiran. Karena insya Allah nanti hasil dari sosialisasi ini nanti Bapak Ibu yang bergabung ke dalam Zoom akan mendapatkan sertifikatnya. Nanti kami kirimkan menggunakan WhatsApp Sabta Pegawai Dinas Kesehatan Kota Serang. Oke, lanjut. Nah, ini halaman berandanya, halaman home-nya yang tag online Dinas Kesehatan Kota Serang. Nah, di atas ini, kalau Bapak Ibu menggunakan laptop atau PC, komputer, menunya itu ada di atas nih. Nah, kita karena kita sedang konteksnya izin belajar dan surat keterangan lulus, silakan klik menu izin belajar dan surat keterangan lulus yang ada di atas ini. Nah, di sini halaman untuk mengakses izin belajar dan surat keterangan lulus. Oke, nah, saya izin menjelaskan terkait prosedur pengusulan izin belajar. Nah, dalam mengusulkan pembuatan surat izin belajar itu sendiri memiliki beberapa persyaratan. Nah, Bapak Ibu bisa akses menu persyaratan di sini untuk melihat persyaratan apa aja sih yang harus dikirimkan gitu ke dalam yang online ini sendiri. Izin saya klik dulu, kliknya di garis bawah ini ya yang ada tulisan persyaratan. Nah, muncul ya. Jadi di sini adalah persyaratan pengajuan surat izin belajar. Ada beberapa poin ya, ada SK pangkat terakhir. Silakan nanti lampirkan. eh, jadi ini semua dokumen ini nanti diupload dalam bentuk PDF dengan dengan maksimal filenya 1 MB dengan format PDF seperti itu. Maksimal 1 MB gitu. Nah, SK pangkat terakhir silakan nanti upload yang asli atau kalau memang tidak ada yang asli, kalau lagi nginap ya, ceritanya lagi nginap, bisa pakai fotokopian kayak gitu. Nah, lanjut. Atau kalau misalkan ada PNS-PNS baru nih yang memang mau proses izin belajar, sedang mau kuliah nih, silakan nanti kan belum dapat SK pangkat ya, baru dapatnya SK PNS, silakan nanti lampirkan SK PNS-nya gitu. Lalu yang kedua adalah SKP 1 tahun terakhir. Nanti SKP-nya itu nanti dijadikan dalam bentuk PDF. Di-scan aja SKP-nya seperti itu. Dan maksimal 1 MB. Lalu yang ketiga adalah jadwal kuliah. Nah, lampirkan juga jadwal kuliah ibu-ibu semua. Ada Bapak Ibu ya, Pak Arif, Bapak Ibu gitu. Nah, lampirkan jadwal kuliahnya gitu. Jadwal kuliah itu biasanya bisa diakses di sistem akademik kampusnya masing-masing atau bisa minta ke bagian kampusnya di bagian akademiknya, bisa gitu. Lalu yang keempat, nah ini surat keterangan mahasiswa. Jadi lampirkan juga surat keterangan mahasiswa sebagai mahasiswa di situ. Nah, itu biasanya di kampus bisa bisa minta kok ke kampusnya masing-masing kayak gitu. Nah, lanjut saya ke sebentar, saya stop sharing. Nah, tadi kita,
Nah, sorry tadi ada kendala. Jadi tadi persyaratannya seperti itu, Bapak Ibu nanti bisa diakses di Yanpek online-nya. Atau misalkan nanti kita sudah mempunyai layanan call center untuk kepegawaian bernama Sapa Pegawai Dinas Kesehatan Kota Serang, bisa nanti japri ke dalam call center tersebut. Nanti kami akan kirimkan persyaratannya apa aja. Lalu untuk misalkan Bapak Ibu sudah paham tentang persyaratannya, nah nanti silakan langsung mengisi pengajuannya yang ada di samping persis di menu persyaratan. Kita klik ya. Nah, di sini adalah pengusulan pembuatan surat izin belajar. Nah, sebelum mengisi pengusulan ini, diharapkan Bapak Ibu menyiapkan dokumen yang ada di sini. Yang tadi saya sudah jelaskan di dalam menu persyaratan. Silakan siapkan dulu dokumennya. Kenapa? Karena nanti dokumennya akan langsung diupload di sini. Seperti itu. Nah, kalau sudah memang mempersiapkan dokumen-dokumen ini, silakan klik next. Nah, silakan Bapak Ibu mengisi nama lengkapnya. Pertama, isi nama lengkap beserta gelar. Silakan isi namanya itu dengan huruf kapital. Contoh seperti ini. Lalu isi NIP-nya masing-masing. Nah, kalau sudah mengisi nama lengkap beserta gelar dan NIP, nah silakan nanti silakan pilih jenjang pendidikan yang saat ini lagi ditempuh atau akan ditempuh. Misalkan kalau saya contoh ya, contoh saya pengen melanjutkan pendidikan ke S1 Kesehatan Masyarakat. Berarti silakan pilih jenjang pendidikannya sarjana. Tapi misalkan kalau Bapak, kalau ibu-ibu di puskesmas tuh biasanya lanjut ke D4 kebidanan contoh. Contoh ya. Nah, silakan pilih menu diploma 4 atau D4 jenjangnya gitu. Atau kalau ada yang melanjutkan S2, sesuaikan saja pilihannya magister atau S2. Jadi sesuaikan dengan pendidikan yang sedang akan ditempuh. Nah, saya izin pilihnya S1 dulu. Nah, nama program studinya. Jadi nama jurusan atau program studinya silakan ketik. Contoh, saya tadi kasusnya adalah S1 Kesehatan Masyarakat. Berarti tuliskan di sini adalah Kesehatan Masyarakat. Nah, kalau misalkan ibu-ibu ini milih lanjut pendidikan terkait kebidanan contoh. Silakan pilih kebidanan. Oh ya, sebelumnya saya balik lagi. Untuk yang melanjutkan jenjang pendidikan profesi, nanti eh, kami akan update ya. Tapi silakan sementara pilih dulu S1 dulu. Karena kan profesi itu tidak S2 ya, tapi lanjutan dari S1 kayak gitu. Nah, kalau misalkan profesi seperti itu, nanti kita akan update ada pilihan profesi seperti itu. Nah, nama perguruan tinggi adalah nama universitasnya, nama akademinya, atau apapun itu ya. Misalkan Universitas Serang Raya. Ya, sesuaikan aja dengan nama kampusnya ya, yang sesuai kayak gitu. Nah, izin sebelum saya lanjut, kira-kira ada pertanyaan terlebih dahulu. Kita sambil diskusi aja ya, sambil sharing-sharing juga, gitu. Kalau memang tidak ada, izin saya lanjut terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah terisi semua, klik next. Nah, di sini adalah bagian untuk mengupload data pendidikan. Tadi yang seperti dijelaskan di awal, persyaratan-persyaratan silakan siapkan terlebih dahulu. Terkait sesuai dengan persyaratan-persyaratannya seperti itu. Nah, yang pertama SK pangkat terakhir. Nah, silakan upload dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu, jangan foto ataupun bentuk yang lain. Yang pastikan PDF.
Saya random ya, Bapak Ibu, saya pilih yang ini dulu. Lalu SKP 1 tahun terakhir silakan diupload juga kayak gitu. Ini saya simulasi aja ya. Jadi pastikan dokumen Bapak Ibu disiapkan dalam bentuk PDF semua dengan maksimal ukuran 1 MB. Atau kalau di kilobyte berarti 1000 KB. Nah, lalu jadwal kuliah silakan diupload juga. Nah, surat keterangan silakan upload. Kalau sudah semuanya diisi dan sudah sesuai, silakan nanti Bapak Ibu klik submit. Sebentar. Sebentar, sebentar. Nah, kalau sudah muncul ada kata-kata terima kasih telah melakukan pengusulan, berarti usulan Bapak Ibu sudah masuk ke kami, ke Umpek. Nah, nanti kami akan updating proses terkait pengusulannya lewat WhatsApp bisnisnya Sapa Pegawai Dinas Kesehatan Kota Serang. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa save nomornya juga, nanti saya kirim ke chat, kolom chat Zoom ya. Jadi nanti ini Sapa Pegawai ini akan mereport atau melakukan updating proses jauh mana Bapak Ibu melakukan pengusulan. Seperti itu. Baik di tahap kita sedang membuat surat rekom dari kami. Oh ya, sebelumnya ketika Bapak Ibu memasukkan persyaratan tadi, nanti masuk ke kami, SOP-nya, prosedurnya adalah pertama, kami akan membuatkan surat rekomendasi izin belajar dengan ditandatangan oleh kepala dinas. Lalu surat rekomendasinya selesai, nanti bersama dengan persyaratan lain kami akan usulkan ke BKPSDM Kota Serang. Seperti itu. Nah, nanti update-nya nanti kami akan sampaikan lewat Sapa Pegawai Dinas Kesehatan Kota Serang. Seperti itu. Nanti saya share nomor telepon ini. Sebentar. Izin saya stop share dulu. Apa? Silakan Bapak Ibu bisa nanti save nomor Sapa Pegawai Dinas Kesehatan Kota Serang. Nanti insya Allah setiap terkait tentang kepegawaian, baik Bapak Ibu ingin konsultasi atau ada yang ingin ditanyakan atau update dari setiap proses pelayanan kepegawaian nanti kami akan sampaikan lewat WhatsApp Sapa Pegawai Dinas Kesehatan Kota Serang. Insya Allah. Karena kita sedang lagi proses pengembangan tahap demi tahap seperti itu. Nah, oke. Sebelum saya melanjutkan terkait prosedur surat keterangan lulus, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut? Oh ya, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, nanti saya izin saya share Google Form untuk pengisian kehadiran. Silakan Bapak Ibu isi link Google Form yang ada di kolom chat. Silakan diisi karena untuk bukti kehadiran Bapak Ibu semua dan nanti insya Allah kami akan kirimkan sertifikat bukti kehadiran, bukti partisipasi Bapak Ibu semua seperti itu. Nah, kalau tidak ada ingin ditanyakan, saya izin lanjut ke pengusulan cara pengusulan surat keterangan lulus. Sebentar.
Ya sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, tadi kalau di atas itu menu untuk pengajuan surat izin belajar. Suara saya terdengar kan ya? Halo? Terdengar Mas Prabu. Oh ya, terima kasih. Nah, silakan lanjut. Nanti ketika, nah ini di atas ini adalah pengajuan izin belajar yang tadi kita jelaskan sebelumnya. Nah, yang di bawahnya, persis di bawahnya sekali, itu ada pengajuan untuk surat keterangan lulus. Tadi perbedaannya seperti itu ya, saya ingatkan kembali. Kalau untuk surat izin belajar adalah surat yang menyatakan pegawai sedang atau akan melanjutkan pendidikan. Kalau surat keterangan lulus adalah bagi pegawai yang sudah lulus dan belum membuat surat izin belajar gitu. Tapi kami ingatkan bahwa sebisa mungkin, semaksimal mungkin Bapak Ibu sebelum lulus kuliah, sebelum wisuda, sebelum dapat ijazah, silakan buat surat izin belajarnya gitu. Sehingga administrasi kepegawaian Bapak dan Ibu ini lebih rapi lagi dan akan berpengaruh juga terhadap proses kepegawaiannya ke depan seperti itu. Izin saya angkat telepon dulu. Mohon maaf tadi ada telepon terlebih dahulu. Nah, silakan nanti eh, terkait surat keterangan lulus, silakan di sini ada menu persyaratan maupun pengusulan. Nah, di persyaratan ini silakan klik. Nah, di sini ada persyaratan untuk pengajuan surat keterangan lulus. Yang pertama tadi SK pangkat sudah pasti. Jadi setiap kepegawaian itu pasti SK pangkat itu sudah pasti ada. Lalu yang kedua ijazah pendidikan yang baru lulus ini. Silakan nanti upload ijazahnya. Lalu yang ketiga transkrip nilainya. Transkrip nilainya silakan nanti dilampirkan. Lalu SK jabatan terakhir. Nah ini mungkin saya sambil mengingatkan juga ya terkait SK jabatan. Silakan nanti Bapak Ibu. Kalau untuk struktural mungkin akan lebih jelas ya SK jabatannya karena ada SK pelantikan kayak gitu. Tapi bagi Bapak Ibu nih yang memang SK yang jabatan fungsional tertentu atau S jabatan pelaksana, nah itu biasanya ada SK jabatannya sendiri. SK jabatan fungsional itu SK jabatan fungsional tertentu itu biasanya ada ketika Bapak Ibu melakukan kenaikan pangkat jenjang, kenaikan pangkat naik jenjang. Seperti misalkan dari 3B ke 3C atau dari 3D ke 4A. Itu pasti ada namanya SK jabatan kayak gitu. Kalau untuk jabatan pelaksana itu bisa berdasarkan dari SK PNS atau SPT terakhir atau SK pelaksananya. Kayak gitu. Cuman kalau untuk jabatan pelaksana sedang proses pembuatan SK menyesuaikan dengan peraturan jabatan pelaksana terbaru. Seperti itu. Nanti kita akan sampaikan sosialisasi kembali. Nah, seperti itu ini persyaratannya. Silakan seperti yang tadi bahwa dokumennya ini semuanya dalam bentuk PDF dan maksimal 1 MB untuk minimal 1 MB, sorry. Minimal ukuran dokumennya 1 MB. Gitu. Izin saya lanjut ya.
Saya stop share dulu, saya share lagi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah paham terkait persyaratannya, sorry, nah ini baru muncul. Ketika sudah paham terkait persyaratannya dan sudah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratannya, silakan klik pengusulan. Ya, nah seperti alurnya seperti yang tadi. Jadi silakan dokumennya disiapkan terlebih dahulu, dokumen-dokumen ini. Nanti kalau sudah siap semua, baru laku diajukan, lalu silakan klik next. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi ya nama lengkap. Ini saya random aja ya. Nama lengkap, NIP, terus jenjang pendidikan yang sudah ditempuh. Jadi bahasanya yang sudah ditempuh, yang sudah lulus, itu apa jenjang pendidikannya? Contoh S1. Nama program studinya juga disesuaikan dengan ijazahnya ya. Contoh kayak gini. Lalu perguruan, nah ini maksudnya adalah nama perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya. Perguruan tinggi yang sudah ditempuh adalah nama perguruan tingginya. Nah, perlu diperhatikan terkait nomor ijazah dan tanggal dikeluarkan ijazah. Nomor ijazah ini biasanya macam-macam Bu, tergantung di ijazahnya masing-masing. Biasanya nomor ijazah itu ada di, mungkin kalau kampus-kampus seperti Falatehan yang pernah saya lihat, Falatehan itu ada di halaman halaman baliknya, kayak gitu. Atau ada yang di halaman depannya. Terus ada penyebutan terkait nomor seri ijazah, nah itu bisa nomor ijazah itu, termasuk nomor ijazah. Jadi penyebutannya berbeda-beda. Nah, untuk tanggal dikeluarkan ijazah, silakan tulis tanggalnya sesuaikan dengan form contoh seperti ini. Misalkan 11 Desember 2023. Nah, penulisannya seperti ini ya, Bapak Ibu, kayak gitu. Jadi nggak usah mencantumkan nama tempat dikeluarkannya ijazah, jadi cukup tanggalnya aja. Nah, kalau sudah semua lengkap, klik next. Nah, caranya seperti tadi, upload dokumen semuanya sesuai persyaratan. Pertama, SK pangkat terakhir, ini saya random aja. SK jabatan terakhir, ijazah, silakan diupload. Nah, untuk ijazah ini diusahakan ijazah asli ya, yang di-scan, jangan yang fotokopi gitu. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita juga ini sambil sedang membangun sistem profil data pegawai juga. Jadi kita data-data seperti ini membutuhkan data yang asli, PDF yang asli seperti itu. Tapi ini kita random dulu untuk sosialisasi saja. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Amel. Nanti saya jawab ya. Nanti saya selesaikan sesi ini dulu. Transkrip nilai silakan diupload. Nah, oke. Nah, kalau sudah semua dokumen diupload, silakan klik submit. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah selesai pengusulan Bapak Ibu semua. Dari setelah ini, nanti kami akan buatkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas. Nanti dari surat rekomendasi Kepala Dinas ini, nanti kami usulkan bersamaan dengan persyaratan yang sudah diupload. Seperti itu. Eh, oh ya, dan juga proses nanti update pengusulannya.
itu silakan bisa ditanyakan atau nanti akan ada informasi update proses pengusulannya lewat WhatsApp bisnis Sapa Pegawai Dinas Kesehatan Kota Serang. Sapa Pegawai bagian dari kami juga dari Umpak Dinkes gitu untuk memaksimalkan pelayanan kepegawaian. Gitu. Paling izin seperti itu. Oh ya ini ada pertanyaan dari Mbak Amelia dari Gudang Farmasi. Terkait fungsional umum golongan 3A ke 3B. Sudah menyertakan ijazah kelulusan, bisa otomatis nempelin gelar atau harus ikut ujian dinas dulu. Ini, kalau kalau menurut saya, ini kan karena jabatan fungsional umum yang Mbak Amel. Jabatan ini buat siapa Mbak Amel? Mbak Amel ada standby di sini. Standby Mas Prabu. Ini buat siapa? Eh, yang 3A ke 3B ini? Bu Ratu ya? Buat Rahma, Oke, buat buat Rahma, Bu. Mas Bu. Ya buat Bu Rahma. Nah, kalau Bu Rahma kan kondisinya SK-nya itu masih SK SMA ya Bu ya? Maksudnya nggak belum ada gelar Ya, gitu ya? Nah, ya, ya. saran saya seperti ini, Ibu. Pertama, eh, lakukan dulu penyesuaian ijazah. Saran saya lakukan dulu Oh, penyesuaian ikut PI ijazah. lagi. Betul, Ikut kayak PI lagi. lagi. Karena Ibu pernah, sorry, sorry. Sebelum saya sampai ke PI, Ibu pernah melakukan penyesuaian ijazah belum? Belum kan ya? Dulu ikut ujian dinas. Oke, Waktu mau naik dari 2D ke 2D 3A. ke 3A. Nah, saya jelaskan Hmm, ya Bu ya. Kalau ujian dinas ini hmm, kan hanya mengantarkan Ibu dari golongan 2 ke golongan 3. Karena kalau Ibu hmm, nggak ikut ujian dinas itu, di 2D itu nggak bisa naik ke 3A. Biasanya gitu. hmm, hmm. Nah, lalu, Ibu kan udah naik nih ke 3A. Nah, sekarang Ibu 3A atau 3B ya? 3 ya? 3A, Oke. 3A. Nah, misalkan sekarang udah golongannya 3A. Nah, nanti Ibu ajukan saja untuk pencantuman gelar. Kalau Ibu sudah lulus ya. Ibu udah lulus belum? Belum. Oh, belum. Bentar lagi ya, Bu ya. Amin. Ya, amin lah. Nah, kalau sudah keluar nih ijazahnya, sudah selesai, pembuatan surat izin belajarnya sudah selesai, ijazahnya sudah beres, dan segala macam, nanti silakan usulkan pencantuman gelar. Di mana pencantuman gelar itu 1 tahun itu dilakukan 2 kali pengusulan. Dua Satu kali tahun dua pengusulan. kali. 1 tahun 2 kali, seperti kenaikan pangkat. Jadi ada di bulan April atau di bulan Oktober. Oh, kalau misalnya bareng dengan kenaikan golongan, bisa nggak itu Mas Prabu? Bisa. Jadi gini, alurnya kayak gini Bu. Nanti biasanya pencantuman gelar itu dibuka lebih dahulu dibanding kenaikan pangkat. Nah, Oh, ya, ya, silakan ya. usulkan dulu pencantuman gelar, nanti sambil Ibu melakukan pengusulan kenaikan pangkat. Sehingga nanti Hmm, outputnya, nanti SK kenaikan pangkat Ibu ini nanti insya Allah otomatis langsung tempel gelar S1-nya. Otomatis. hmm, hmm, hmm. Tapi misal gini, misalkan ada pegawai atau beberapa ASN yang lain, misalkan cukup mau ngusulin pencantuman gelar saja karena waktu kenaikan pangkatnya belum memenuhi syarat. Itu nggak apa-apa juga. Nanti outputnya bentuknya adalah SK pencantuman gelar. Yang di mana nanti SK pencantuman gelar itu akan dikeluarkan oleh BKN lewat My SAPK atau sekarang berubah namanya jadi My ASN. Gitu. Mungkin selamat bergabung Bu Woro Anjaswati dari Puskesmas Taktakan. Nah, jadi seperti itu Bu Ratu ya. Kebayang ya Bu ya? Ya, oke. Ya, Ya, makasih ya, ya Mas Prabu. ya, makasih Bu pertanyaannya. Lalu yang Ya, Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada pertanyaan kita sambil diskusi saja terkait pengusulan izin belajar dan surat keterangan lulus gitu. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait kepegawaian, mungkin masih bingung ini apa sih harusnya gitu. Seharusnya seperti apa dan bagaimana solusinya gitu. Mungkin sambil diskusi aja di sini. Saya emang buat forum seperti ini memang nanti selain menjelaskan terkait prosedur kepegawaian,
saya juga sambil diskusi ya terkait kepegawaian. Barangkali di puskesmasnya, pegawai di puskesmas ini masih bingung terkait urusan-urusan kepegawaian kayak gitu. Paling seperti itu. eh, Kira-kira ada pertanyaan lagi? Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk mengisi absen presensi kehadiran ya. Saya sudah kirimkan lagi presensi kehadirannya. Silakan diisi sebagai dasar untuk pembuatan sertifikat. Insya Allah, sertifikat. Mas Prabu mau tanya, Mangga Bu Teti, mangga Bu Haji. untuk kenaikan pangkat tahun depan yang fungsional gimana Mas Prabu ya? Nah, mungkin saya sekalian jelasin ya. Jadi Ya. saya sekalian jelaskan ya bahwa untuk tahun depan 2024 ini banyak nih eh, perubahan peraturan di mana eh, prosedur pengusulan kenaikan pangkat ini yang awalnya 2 kali periode saja di bulan April atau Oktober, sekarang dibuka sampai 6 kali periode pengusulan. 6 kali periode pengusulan. Jadi per triwulan. Seingat saya. Per triwulan. Triwulan. Jadi per triwulan. Jadi misalkan dibuka nanti di bulan Januari, contohnya kita ya Januari. Nanti ada lagi di bulan Januari, Februari, Maret, April berarti di bulan April. Dan 3 bulan selanjutnya. Jadi per triwulan aja patokannya gitu, per 3 bulan seperti itu. Nah, nah itu terkait prosedur pengusulan kenaikan pangkatnya. Nah, jadi akan dibuka 6 kali. Jadi akan lebih banyak membuka kesempatan bagi yang takutnya telat mengusulin kenaikan pangkatnya, itu kita buka 6 kali. Bukan kita sih, dari BK-nya seperti itu. Nah, lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua, Persyaratannya sama Mas Prabu. kalau untuk persyaratannya sama Bu, Insya Allah persyaratannya sama. Tapi lagi-lagi ya, selain perubahan prosedur kenaikan pangkat, ada juga perubahan terkait peraturan jabatan fungsional nomor 1 tahun 2023, yang dimana salah satunya mengatur tentang prosedur penilaian angka kredit. Saya jelaskan ya Bu ya. Jadi penilaian angka kredit ini yang kita tahu ya dulu-dulu ya sebelum-sebelumnya bahwa penilaian angka kredit ini berdasarkan dari Dupak. Jadi kita bikin tuh rincian pekerjaannya, melakukan pelayanan ke bidana, melakukan pelayanan apa. Itu biasanya masing-masing ada angka kreditnya masing-masing. Nah, kalau sekarang nanti di sudah mulai tahun 2024, itu nanti berlakunya menggunakan yang tadinya Dupak, menggunakan SKP. Jadi SKP ini nanti misalkan rincian pekerjaannya apa aja nih, misalkan rincian pekerjaan A. Nah, nanti dikonversikan, namanya istilah konversi, ke dalam angka kredit. Nah, untuk terkait seperti itu, nanti kami akan melakukan sosialisasi lebih lanjut lagi terkait apa sih penilaian angka kredit yang terbaru sekarang itu seperti apa sih prosedurnya dan segala macam kayak gitu. Tapi yang kita bisa sampaikan bahwa seperti itu, bahwa nanti penilaian angka kredit akan menggunakan dasar SKP. Tapi kalau secara persyaratan kenaikan pangkat sendiri tidak berubah sama sekali, hanya caranya saja, cara apa, membuat persyaratannya itu yang berbeda, terutama penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional tertentu. Tapi kalau untuk jabatan pelaksana atau jabatan struktural tidak ada perubahan. Itu poin kedua. Lalu poin ketiga, ini yang mungkin insya Allah kami akan segera apa ya, berkeliling ke UPTD, insya Allah. Jadi nanti pengisian SKP tahun 2023 menggunakan aplikasi e-kinerja dari BKN. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita menggunakan Excel manual ya. Nah, ini kita menggunakan namanya aplikasi e-kinerja, di mana aplikasi e-kinerja ini nanti kita melakukan penginputan pekerjaan kita, baik dari rencana pekerjaan dan juga realisasi setiap bulannya. Nah, nanti kalau sudah selesai nanti
bisa dilakukan print out dan segala macam. Tapi nanti kita akan melakukan sosialisasi lebih lanjut karena yang kita tahu bahwa puskesmas sedang proses akreditasi ya. Jadi mungkin kita akan coba menyesuaikan waktunya terlebih dahulu. Karena sepertinya masih banyak puskesmas yang belum selesai proses akreditasinya. Gitu. Seperti itu, lalu Masa, apa lagi ya? masa kenaikannya berapa tahun sekali? Katanya 4 tahun sekali ya, Mas Warbu. Nah, kalau untuk masa kenaikan pangkatnya sendiri, kalau sebenarnya tidak jauh tidak berubah ya Bu ya, tetap sama. Jadi kalau untuk pelaksana jabatan fungsional umum atau pelaksana seperti saya atau Mbak Amelia itu 4 tahun sekali, pengajuannya 4 tahun, gitu, bisa naik pangkat. Lalu untuk pejabat struktural juga seperti itu. Pejabat struktural juga 4 tahun juga, gitu. Seperti Kasubag TU atau kepala bidang ya segala macam. Nah, nah mungkin kalau di puskesmas ya Bu ya, diingatkan kembali ya bahwa kepala puskesmas ini sudah sekarang adalah fungsional tertentu semua. Jadi kayak misalkan kalau Bu Teti nih, kapusnya kan dokter Dedi, jabatannya Iya. bukan jabatan struktural, tapi jabatan fungsional dokter kelas 5 dia. Sekarang pangkat golongannya 4B. Kayak gitu. Nah, itu kalau untuk jabatan struktural itu 4 tahun. Nah, untuk jabatan fungsional tertentu minimal sebenarnya bisa melakukan pengajuan dua tahun sebenarnya. 2,5 tahun, sorry. 2,5 tahun. Tapi balik lagi berdasarkan angka kreditnya apakah sudah mencukupi untuk naik pangkat atau tidak. Karena kita tahu bahwa setiap kegiatan itu memunculkan angka kreditnya termasuk kecil, tidak besar. Bisa jadi tidak 2,5 tahun, tapi 3. Kalau secara peraturannya memang 2,5 tahun bisa. Tapi apakah angka kreditnya mencukupi itu balik lagi terkait nanti prosedur penilaian angka kreditnya dan ditetapkan oleh tim penilai kinerja. Istilahnya sekarang tim penilai kinerja, bukan penilai angka kredit seperti itu. Gitu Bu Haji, Bu Teti, Kuntat. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Nanti insya Allah kami terkait kenaikan pangkat, apapun lah gitu, nanti kami akan update infonya seperti ini, nanti kita akan zoom. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Izin maaf, tadi ke mute. Izin, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Di sini ada Bu Sunarmi. Bu Sunarmi bersama dengan Bu Agnes ya. Satu ini. Mbak Amel bersama tadi Bu Ratu ya. Bu Nurlela Puskesmas Ciracas. Terus Bu Tia Puskesmas Ciracas, Bu KTU. Selamat ya Bu ya, udah selesai proses akreditasi ya Puskesmas Ciracas ya. Lalu Pak Arief silakan kalau ada yang mau tanya. Bu Waro Anjaswati Puskesmas Taktakan. Bu Mary Puskesmas Dinas Kesehatan. Satu lagi Mbak Wita ini baru bergabung dari Dinas Kesehatan juga. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Eh, oh ya, sebelumnya saya ingatkan kembali, di sini ada link presensi kehadiran untuk dasar kehadiran Bapak Ibu semua dan juga insya Allah nanti menggunakan WhatsApp Sapa Pegawai kami kirimkan sertifikat yang menjelaskan partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan sosialisasi kepegawaian. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau save nomor Sapa Pegawai silakan save nomor ini ya. Di 0812 9266 3685 dengan nama WhatsApp-nya Sapa Pegawai Dinas Kesehatan Kota Serang. Gitu. Nanti insya Allah informasi kepegawaian juga kita update di situ. Nanti bahkan mengucapkan selamat ulang tahun dari Dinas Kesehatan nanti kita akan lewat situ juga. Tapi kita lagi bangun sistemnya seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan,
barangkali saya cukupkan untuk pertemuan Zoom pada hari ini. Silakan nanti di-share ya info terkait ini kepada teman-teman yang ada di masing-masing unit kerjanya. Sehingga harapan dari kami, dari Subbagian Umum dan Kepegawaian, untuk izin belajar tidak ada lagi ceritanya bahwa lulus tapi baru ngurus surat izin belajarnya. Itu dari kami meminta jangan seperti itu. Jadi usahakan sebelum lulus itu mengajukan surat izin belajar seperti itu. Seperti itu, paling mudah-mudahan hasil pertemuan Zoom pada hari ini bisa membawa pencerahan kepada Bapak Ibu semua.